Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwansa dengan NIM 21302031101 dan rekan saya yang bernama Muhammad Arya Kurniawan dengan NIM 21202030081. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi yaitu tentang bentuk-bentuk hadis beserta contohnya. Dosen pengampu Bapak Muhtaram SPDI, MPDI. Baiklah, langsung saja. Latar belakang. Hadis merupakan sumber ajaran kedua bagi umat Islam. Kehadirannya dapat menjadi petunjuk sekaligus pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Secara bahasa, hadis memiliki makna baru, dekat, atau pendek. Hadis juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari satu orang ke orang lain. Secara istilah, hadis adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan. Berdasarkan bentuknya, hadis dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, hadis hami, dan hadis ahwali. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini, yaitu 1. Hadis qauli beserta contohnya. Yang kedua yaitu hadis fi'li dan contohnya. Yang ketiga, hadis takriri dan contohnya. Yang keempat, hadis hami dan contohnya. Dan yang terakhir yaitu adalah hadis ahwali beserta contohnya. Hadis qauli. Pengertian hadis qauli. Mengutip buku sejarah peradaban Islam karya Raizem Aizid, hadis qauliyah adalah segala bentuk perkataan atau ucapan yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Kata-kata tersebut dapat berupa tuntutan, petunjuk, kisah, atau peristiwa yang berkaitan dengan aspek syariah, akidah, dan akhlak. Ciri-ciri hadis qauli. Yang pertama yaitu diawali dengan ungkapan qala Rasulullah. Yang kedua, diawali dengan ungkapan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan yang terakhir, diawali dengan ungkapan Rasulullah yaqulu. Contoh hadis qauli. Yang pertama, hadis qauli yang mengandung hukum, yaitu setiap kamu sekalian menjadi pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Imam adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban bagaimana dia memimpin rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dan ditanya bagaimana dia memimpin keluarganya. Seorang perempuan adalah pemimpin dan akan ditanya bagaimana dia mengatur urusan rumah tangganya. Al-Bukhari 2000. Yang kedua yaitu hadis qauli yang mengandung akhlak. Misalnya, sabda Nabi yang artinya perhatikan 3 hal yang barang siapa sanggup mengumpulkannya, maka sungguh ia telah mengumpulkan iman yang sempurna, yakni mampu mengendalikan dirinya sendiri, memberikan salam perdamaian, dan mendermakan apa yang menjadi kebutuhan umum. Al-Bukhari 2000. Berikutnya yaitu hadis qauli yang mengandung akidah. Tidak akan masuk surga seorang yang terdapat di dalam hatinya
ketakaburan, sekalipun sebesar zarah. Seorang laki-laki berkata, sesungguhnya laki-laki itu menyukai pakaiannya dan sepatunya yang baik. Maka Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai segala sesuatu yang indah. Takabur itu menolak kebenaran karena meninggikan diri sendiri dan menghina orang lain. Tirmizi, ND. Yang keempat yaitu hadis qauli yang mengandung pendidikan. Tangan yang di atas atau pemberi lebih baik daripada tangan yang di bawah atau peminta. Al-Bukhari 2000. Adapun di antara kandungan yang dapat diambil dari hadis ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah dorongan untuk ikhlas. Dorongan ini karena Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ditujukan untuk mencari ridhonya. Yang kedua yaitu semua perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu apabila dilakukan oleh seorang mukallaf sebagai suatu adat kebiasaan, maka tidak akan membuahkan pahala berdasarkan perbuatan itu semata, meskipun perbuatan itu benar. Dan yang ketiga yaitu keutamaan hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Hijrah merupakan amal solih karena ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, amal yang kosong dari tujuan merupakan sebuah perbuatan sia-sia yang tidak akan berkonsekuensi hukum maupun pahala. Dan yang terakhir yaitu terhapusnya amal dengan tidak adanya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis fi'li. Pengertian hadis fi'li. Yang dimaksud hadis fi'li adalah segala perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi anutan perilaku para sahabat pada saat itu dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya, seperti praktek wudhu, praktek salat 5 waktu dengan sikap-sikap dan rukun-rukunnya, praktek manasik haji, cara memberikan keputusan berdasarkan sumpah dan saksi, dan lain-lain sebagainya. Adapun ciri-ciri hadis fi'li, yaitu satu, adanya ucapan sahabat dengan lafaz ro'aitu atau aku melihat. Dan yang kedua, adanya ucapan sahabat dengan ana Rasulullah kana. Okay, next. Contoh hadis fi'li. Satu, hadis fi'liyah pendek. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata yang artinya, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melemparkan jumrahnya pada hari Nah atau hari raya Idul Adha dan bersabda, hendaklah kalian pelajari manasik kalian dariku, karena aku tidak tahu. Bisa jadi aku tidak akan bisa melaksanakan haji setelah hajiku ini. Hadis sahih di dalam Sahih Muslim nomor 1297. Yang kedua yaitu hadis fi'liyah tentang sholat. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya ketika memulai sholat, ketika takbir untuk ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengangkat kedua tangannya dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Allah mendengar siapa saja yang memujinya. Ya Rabb kami, milik Engkaulah segala pujian. Beliau tidak melakukan itu karena akan sujud. Hadis sahih di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 735. Baiklah,
Yang ketiga adalah hadis takriri. Penjelasan ini akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Arya Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Arya Kurniawan akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Marwansyah. 3. Hadis takriri. Pengertian hadis takriri. Hadis takriri ialah hadis yang berupa ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang datang atau yang dilakukan para sahabatnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan atau mendiamkan tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkannya. Asbi As-Siddiqi menjelaskan hadis takriri sebagai berikut. A. Bahwa Nabi membenarkan atau tidak mengingkari sesuatu yang diperbuat oleh seseorang sahabat atau orang yang mengikuti syarak di hadapan Nabi atau diberitakan kepada beliau. Lalu beliau tidak menyanggah atau tidak menyalahkan serta menunjukkan bahwa beliau meridhoinya. B. Bahwa Nabi menerangkan kebagusan yang diperbuat oleh sahabat itu serta menguatkannya pula. Contoh hadis takriri. Hadis tentang tayamum. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, pernah ada dua orang bepergian dalam sebuah perjalanan jauh dan waktu sholat telah tiba. Sedang mereka tidak membawa air. Lalu mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan sholat. Kemudian keduanya mendapati air dan waktu sholat masih ada. Lalu salah seorang dari keduanya mengulangi sholatnya dengan air wudhu dan yang satunya tidak mengulanginya. Mereka menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal itu. Maka beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, kamu sesuai dengan sunnah dan sholatmu sudah cukup. Dan beliau berkata juga kepada yang berwudu dan mengulangi sholatnya, bagimu pahala 2 kali. Hadis riwayat Ad-Darim. 4. Hadis Hammi. Pengertian hadis Hammi. Hadis Hammi adalah hadis yang berupa keinginan Nabi Muhammad SAW yang belum terrealisasikan. Misalnya keinginan Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa tanggal 9 Asyura. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas disebutkan, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Mereka berkata, ya Rasul, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW bersabda, Tuhan yang akan datang, insya Allah aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Contoh hadis Hammi. Telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Daud Al-Mahri telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku, Yahya bin Ayub, bahwa Ismail bin Umayyah Al-Quraisy telah menceritakan kepadanya bahwa ia telah mendengar Abu Ghatafan berkata, saya mendengar Abdullah bin Abbas ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Asyura. Ia berkata, dan beliau memerintahkan kami agar berpuasa pada hari tersebut. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, itu adalah hari di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani mengagungkannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila tahun depan, maka kita akan berpuasa pada hari ke-9. Kemudian belum datang tahun depan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2089. Hadis ahwali. Pengertian hadis
ahwali. Hadis ahwali ialah hadis yang berkaitan dengan hal ihwal, sifat-sifat atau kepribadian Nabi serta kejadian fisik Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis ahwali terdapat dua hal yang masuk dalam kategori hadis ini, yakni pertama, hadis ini memuat hal-hal yang bersifat intrinsik berupa sifat-sifat fisikis dan personalitis yang tercermin dalam sikap dan tingkah laku kesehariannya. Misalnya cara makan, minum, cara berjalan, cara bertutur kata, menerima tamu, bergaul, dan lain sebagainya. Contoh hadis ahwali telah menceritakan kepada saya Muhammad. Dia adalah Ibnu Salam telah mengabarkan kepada kami. Abu Khalid Al-Khamar telah mengabarkan kepada kami. Dari Humaid berkata, aku bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu tentang saum Nabi SAW. Dia berkata, tidaklah aku ingin melihat beliau berpuasa dalam 1 bulan, kecuali aku pasti melihatnya. Begitu juga tidaklah aku ingin melihat beliau tidak berpuasa, pasti aku juga bisa melihatnya. Dan saat beliau berdiri salat malam, melainkan aku melihatnya. Begitu juga bila beliau tidur, melainkan aku juga pernah melihatnya. Dan belum pernah aku menyentuh sutera campuran atau sutera halus yang melebihi halusnya telapak tangan Rasulullah SAW, dan belum pernah pula aku mencium bau wewangian minyak kasturi dan wewangian lain yang lebih harum dari keharuman badan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulan, hadis merupakan sumber ajaran kedua bagi umat Islam. Kehadirannya dapat menjadi petunjuk sekaligus pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berdasarkan bentuknya, hadis dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Hadis qauli, 2. Hadis fi'li, 3. Hadis takriri, 4. Hadis hammi, 5. Hadis ahwali. Ciri hadis qauli: A. Diawali dengan ungkapan qala Rasulullah. B. Diawali dengan ungkapan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. C. Diawali dengan ungkapan sunnah ya Rasulullah yaqulu. Ciri hadis fi'li: A. Adanya ucapan sahabat dengan lafaz ra'aitu atau aku melihat. B. Adanya ucapan sahabat dengan ana Rasulullah kana. Hasbi as-sidqi mendefinisikan hadis takriri sebagai berikut. A. Bahwa Nabi membenarkan atau tidak mengingkari sesuatu yang diperbuat oleh seseorang sahabat atau orang yang mengikuti syarak di hadapan Nabi, atau diberitakan kepada beliau, lalu beliau tidak menyanggah atau tidak menyalahkan, serta menunjukkan beliau meridhoinya. B. Bahwa Nabi menerangkan kebagusan yang diperbuat sahabat itu, serta menguatkannya pula. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.